Puji Tuhan, semangat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Tiap pagi kita mau renungkan firman, tiap pagi kita mau dengar janjinya, tiap pagi kita mau dikuatkan bukan dengan perkataan manusia, bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan ide orang kita dituntun, tapi dengan perkataan Tuhan, hikmat Tuhan, idenya Tuhan mengalir di hidup kita. Pagi ini kita mau belajar dari Yohanes 11. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari di Yohanes 11. Di ayat 1 dimulai dengan perkataan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Di ayat 2 dijelaskan bahwa Lazarus adalah saudaranya Maria dan Marta. Di ayat 2 dikatakan Maria yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Di ayat 3 saya menyebutnya ini yang harusnya jadi pattern thinking, pola pikir. Di ayat 3, Marta Maria kirim kabar pada Yesus. Lazarus sakit. Dia nggak kirim kabar gitu. Dia kirim kabar pada Yesus, dia yang kau kasihi sakit. Karena kadang-kadang waktu kita datang ke dokter, kemudian dokter diagnosa ada sakit nggak bisa sembuh, lalu kita akan datang sama Tuhan atau kirim kabarnya sama orang lain dulu. Kirim kabarnya sama teman dekat dulu, bukan kirim kabar sama Yesus dulu. Marta Maria kirim kabar sama Yesus, dan kirim kabarnya dia yang kau kasih sakit. Kadang-kadang waktu kita datang sama Tuhan, ada sakit penyakit di tubuh kita, atau ada masalah keuangan kita hadapi, atau mungkin ada masalah anak-anak kita hadapi hari ini, kita datang sama Tuhan dan berkata seperti ini, Tuhan saya dosa apa? Tuhan saya salah apa? Dalam kata lain, kita sedang bilang sama Tuhan, Tuhan jangan hukum saya kalau saya salah. Tuhan jangan kasih saya penyakit ini karena kesalahan saya. Kasih tahu saya kalau saya salah. Karena mentalnya seringkali digiring dalam pemikiran yang sama satu orang seisi dunia, bahwa kalau sakit Tuhan lagi hukum. Ada kesalahan yang kita nggak ngerti dan kita perlu datang sama Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan saya salahnya apa? Jangan hukum saya. Jangan kasih hukuman sama saya. Tapi Marta Maria bilang begini, pattern thinkingnya Marta Maria bilang dia yang kau kasihi sakit. Harusnya kita waktu menemui masalah datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan kau kan sayang sama aku lagi ada masalah. Tuhan kau kan sayang sama keluargaku lagi masalah. Tuhan kau kan sayang sama aku, bisnisku lagi ada masalah. Tuhan kau kan sayang sama aku, rumah tanggaku lagi menemui keributan, masalah, tantangan. Harusnya kita sama seperti Marta Maria. Sehingga Yesus merespon di ayat 4, penyakit ini gak akan membawa kematian. Hal buruk bukan akhir dari masalahmu, Yesus mau bilang begitu. Tapi lewat penyakit ini dikatakan bahwa nama anak Allah akan dimuliakan. Nama Yesus akan dimuliakan. Yesus sehingga merespon juga dengan perkataan yang menyenangkan kalau kita datang dengan iman. Karena Tuhan bilang, jadilah sesuai imanmu. Kalau kita datang dengan iman, Tuhan, kau sayang aku. Tuhan, kau kan sayang aku lagi ada masalah nih. Saya percaya statement yang sama seperti Yesus statement sama Marta, Maria, statement yang sama keluar juga dari mulut Yesus buat engkau yang datang dan bilang, Tuhan, engkau kan sayang aku ketemu masalah nih. Tuhan bilang, masalahmu enggak berujung dengan sesuatu yang buruk. Masalahmu berujung dengan engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan lihat jawaban doa. Engkau akan lihat Tuhan baik sama hidupmu. Makanya di ayat 5, ini pattern thinking yang harusnya ada di pikiran kita. Jadi respon secara alami. Setiap kali kita ketemu masalah, ketemu tantangan. Dikatakan seperti ini, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Bahasa Indonesia masa kini nulisnya seperti ini. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Jika kalimatnya Yesus mengasihi Marta itu sebuah statement. Jika kalimatnya Yesus mengasihi Marta dan Maria, ya kebetulan ada dua orang yang dikasihi, Marta dan Maria. Jika kalimatnya seperti ini, Yesus mengasihi Marta, Yesus mengasihi Maria, Yesus mengasihi Lazarus. Ini harusnya jadi pattern thinking, pola pikir kita yang percaya Yesus. Untuk nama-nama selanjutnya, siapapun yang percaya Yesus, kalimat di depannya, Yesus memang mengasihi. Jadi kalau hari ini saya mau katakan seperti ini, Yesus memang mengasihi.
Marta. Yesus mengasihi Maria. Yesus mengasihi Lazarus. Yesus mengasihi Mario. Yesus mengasihi istri saya Tiwi. Yesus mengasihi Victoria, anak saya. Yesus mengasihi Jennifer. Yesus mengasihi, sebut namamu. Ini pattern thinking, ini polanya Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Ada masalah, ada tantangan datang bukan dengan perasaan Tuhan jangan hukum saya salah apa? Tuhan jangan marah sama saya salah apa? Tuhan nggak begitu. Tuhan mengasihi kamu. Saya ulangi, buang semua dusta iblis yang selama ini ditaruh di hati kita, buang semua itu. Tuhan kayaknya marah, Tuhan hukum kita. Tuhan gak mau hukum dan marah sama kita, tapi Tuhan mau tunjukkan kasih-Nya supaya hidup kita berubah karena kasih-Nya, bukan karena takut dihukum. Kan gak enak juga kalau kita punya anak kita beliin kue gitu, berbuat baik sama kita karena takut kita hukum. Anak kita belajar karena takut kita hukum. Tapi kan sukacita kalau dia belajar, dia bilang, kalau kita tanya kenapa kamu kok belajar, rajin banget belajar, iyalah aku belajar karena aku tahu papa kan sayang aku, mama kan sayang sama aku, masa aku nggak belajar, aku udah disayang. Biarlah kita punya pattern thinking seperti ini. Maka kita tahu cerita Yohanes 11, Lazarus, Marta, Maria. Lazarus bukan hanya lihat jawaban doa yang sama persis, tapi jawaban doa yang jauh lebih banyak dari yang sanggup dia doa dan pikirkan. Karena apa yang ada di hatinya, mereka percaya bahwa Tuhan bukan Tuhan yang menghukum, Tuhan yang sedang kasih sanksi karena sakit, tapi Tuhan yang ketika ada sakit, ada masalah, ada tantangan, menunjukkan kasih sayangnya. Sehingga mereka bukan hanya lihat Lazarus disembuhkan, mereka melihat Lazarus dibangkitkan. Tuhan jawab doa jauh lebih banyak. Percayalah, kamu disayang Tuhan, kamu dikasihi Tuhan. Masalah apapun yang sedang kau hadapi, datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, orang yang kau kasih, aku yang kau kasih. Lagi ketemu masalah nih, lagi ketemu tantangan nih, tuntun langkahku. Biar aku gak mikir salah, biar aku gak bertindak yang salah, biar aku mencerminkan hidup orang yang dikasih oleh Tuhan. Mari kalau masih ada takut, masih ada khawatir, masih ada beban di hidupmu, datang sama Tuhan. Percaya Dia sangat mengasihimu. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku. Dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Amin. Tuhan menyayangimu. Ayo datang di hadapan Tuhan. Serahkan semua takut, cemas, khawatirmu. Bilang, Tuhan, Engkau sayang aku lagi ada masalah. Tuhan, Engkau sayang aku, keluargaku lagi butuh berkat. Tuhan, Engkau sayang aku, doanya seperti itu. Bukan, Tuhan, aku salah apa? Kok nggak ketemu jawaban doa? Tuhan, aku salah apa? Rubah cara berpikir kita, rubah cara kita doa. Dan kita percaya Tuhan jawab doa kita jauh lebih banyak. Saya mau doa buat kita yang bergabung dengan Morning with the Word. Hamba berdoa Tuhan, setiap pribadi yang bergabung dengan Morning with the Word, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan tunjukkan kasih sayang-Mu, Tuhan tunjukkan kebaikan-Mu. Nyatakan bagi mereka bahwa Tuhan sayang mereka. Jawab doa mereka jauh lebih banyak dari yang mereka doa dan pikirkan. Berikan apa yang tidak pernah mereka pikir, tidak pernah timbul dalam hati mereka, yang fresh, yang baru, yang belum pernah dialami oleh mereka, biarlah mereka alami. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Berkat Tuhan ditunjukkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan sayang kita. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang, keluarga, teman, sahabatmu. Kepada banyak orang, biar banyak orang mengerti isi hatinya Tuhan. Tuhan berkati. See you.